Halo, kami dari KKN PPM 3 Unit 8, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di sini kami ingin berbagi tentang tips membuat presentasi yang menarik. Gimana sih caranya? Yuk ikutin langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama adalah pemilihan tema. Nah, untuk pemilihan tema ini, kalian bisa sesuaikan dengan materi yang akan kalian bawakan. Sebagai contoh, di sini kami ingin membawakan materi presentasi tentang hutan hujan tropis. Karena hutan hujan tropis identik dengan warna hijau, maka kami sesuaikan tema slide dengan warna hijau. Namun, kalian tidak perlu khawatir tentang pemilihan tema ini. Kalian bisa mengambil atau memilih tema sesuai keinginan di internet. Oh iya, jangan lupa untuk font juga harus diperhatikan tentang pemilihan temanya. Di sini kita mengambil contoh pemilihan tema font yaitu Arial. Namun, kalian juga bisa mengganti dengan tema font yang lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah tema font ini tetap bisa dibaca dengan baik oleh audiens. Nah, untuk ukuran font sendiri ini juga perlu diperhatikan. Ukuran font disesuaikan dengan seberapa jauh tempat audiens berada. Ukuran font jangan terlalu kecil, tetapi juga jangan terlalu besar. Langkah kedua adalah pemilihan judul. Nah, untuk pemilihan judul ini perlu diingat, jangan terlalu bertele-tele, karena hal itu akan membuat audiens merasa bosan atau kurang tertarik. Gunakan judul yang singkat namun jelas, yang membawakan keseluruhan atau menggambarkan keseluruhan isi dari materi yang akan kita bawakan. Yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan atau mencantumkan nama orang yang menjadi pemateri di presentasi yang dibuat. Langkah selanjutnya yaitu disarankan untuk memberikan outline atau pokok-pokok pembahasan tentang materi yang akan kita bawakan atau kita presentasikan nantinya. Nah, sebagai contoh, di sini kita mengambil 3 outline atau 3 pokok pembahasan. Yang pertama tentang hutan hujan tropis itu sendiri, yang kedua tentang karakteristik ekologis, dan yang ketiga tentang keanekaragaman hayati. Nah, untuk pokok-pokok pembahasan ini diambil dari materi atau diambil dari poin-poin tentang materi yang akan kita presentasikan nantinya. Oke, setelah kita menentukan pokok pembahasan, maka kita bisa menulis poin-poin pokok pembahasan tersebut menjadi judul di setiap slide-nya. Nah, di sini poin yang pertama adalah tentang hutan hujan tropis, maka kita bisa menulis seperti ini. Kemudian untuk pemilihan font atau jenis font sendiri dan pemilihan ukuran font juga dapat disesuaikan dengan selera. Dengan catatan, tema font harus bisa terbaca dan ukuran font juga ukuran font yang bisa terbaca oleh audiens. Kemudian kalian juga bisa menambahkan fitur lain seperti ini. Kita bisa menambahkan dengan kotak atau dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita bisa membahas materi yang ada di poin atau pokok pembahasan yang pertama tentang hutan hujan tropis tadi. Di sini perlu diperhatikan bahwa poin yang penting adalah penulisan materi harus secara ringkas atau tidak bertele-tele. Kemudian, kalian juga bisa menambahkan fitur lain untuk mempercantik tampilan PPT kalian. Sebagai contoh, di sini kita menambahkan fitur sini untuk memperjelas tulisan yang ada di presentasi. Kemudian kita juga menambahkan di sini ada gambar yang memperjelaskan tentang materi yang kita bahas. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk membahas tentang poin yang kedua sesuai dengan pokok yang akan kita bahas di outline. Tampilannya seperti pada tampilan yang poin pertama tadi. Kemudian kita bisa menulis atau melanjutkan materi presentasi sebagai berikut. Karena di sini sebagai contoh ada 3 lapisan yang akan kita bahas atau akan ada 3 poin penting lainnya akan kita bahas, maka kita bisa memilih fitur poin-poin seperti ini. Nah, baru kita tulis poin yang pertama, kedua, dan ketiga dengan tetap memperhatikan materi yang diberikan adalah singkat tetapi jelas dan padat. Perlu diperhatikan juga bahwa jumlah slide yang kita bawakan di presentasi jangan terlalu berlebihan atau jangan terlalu banyak. Sebaiknya kita menggunakan slide dalam jumlah yang sedikit tetapi mengandung materi yang singkat, padat, dan jelas. Nah, poin terakhir adalah jangan lupa setiap kalian membuat presentasi untuk menambahkan ucapan terima kasih di akhir presentasi kalian.
Nah, hal ini ditunjukkan kepada audiens yang telah memperhatikan kita selama presentasi berlangsung. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.